Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Hana Najwa Rahmatullah dengan NIM A1S1230049 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi Angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah kewirausahaan berbasis agroindustri dan lingkungan yang sudah dijelaskan selama setengah semester ini dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hamdi, SPD, MPD. Yang pertama, pengertian kewirausahaan dan wirausaha. Pengertian kewirausahaan adalah proses menciptakan, mengembangkan, dan mengolah bisnis atau usaha dengan menghadapi resiko untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan pengertian wirausaha adalah merujuk pada individu yang terlibat dalam kegiatan kewirausahaan. Mereka adalah pelaku atau praktisi dari kewirausahaan. Jadi, perbedaan dari kewirausahaan adalah konsep atau proses, sedangkan wirausaha adalah individu yang menjalankan atau terlibat dalam konsep tersebut. Yang kedua, perbedaan antara usaha kecil menengah dan usaha berbasis inovasi. Usaha kecil menengah atau UKM adalah jenis usaha yang memiliki kriteria tertentu berdasarkan aset, omset, atau jumlah karyawan. UKM biasanya melibatkan kegiatan bisnis yang lebih umum dan sudah ada di pasaran. Sedangkan usaha berbasis inovasi atau UBI adalah jenis usaha yang menekankan pada pengembangan produk, layanan, atau proses yang inovatif. UBI seringkali menciptakan solusi baru atau mengubah cara tradisional dalam melakukan sesuatu. Jadi, perbedaannya terletak pada fokus UKM pada ukuran dan keberlangsungannya bisnis yang sudah ada. Sedangkan UBI lebih menekankan pada inovasi dan pengembangan baru. Yang ketiga, faktor-faktor kesuksesan pengusaha yang telah kita pelajari. Ada beberapa faktor kesuksesan yang sering dipelajari dalam kewirausahaan. 1. Visi dan tujuan yang jelas. Pengusaha yang sukses memiliki visi yang jelas tentang tujuan mereka dan bagaimana mereka akan mencapainya. 2. Kreativitas dan inovasi. Kemampuan untuk berpikir di luar otak dan menghasilkan solusi baru atau produk yang inovatif. 3. Komitmen dan ketekunan. Kesediaan untuk bekerja keras, bertahan dalam menghadapi rintangan, dan tidak mudah menyerah. 4. Kemampuan manajerial. Kemampuan untuk mengelola waktu, sumber daya, dan orang dengan efisien dan efektif. 5. Keterampilan komunikasi dan jaringan. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, membangun hubungan yang baik dengan pelanggan, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya. Dan faktor-faktor lainnya. Yang keempat, pentingnya disiplin, kerja keras, komitmen, dan kerjasama dalam kewirausahaan. Disiplin, kerja keras, komitmen, dan kerjasama merupakan pilar-pilar penting dalam kewirausahaan karena 1. Disiplin. Disiplin membantu pengusaha untuk menjaga fokus, konsistensi, dan tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang harus diselesaikan. Tanpa disiplin, mudah untuk terjebak dalam kegiatan yang tidak produktif. 2. Kerja keras. Kewirausahaan seringkali membutuhkan usaha yang besar dan terus-menerus. Kerja keras membantu pengusaha untuk mengatasi tantangan, mengatasi hambatan, dan mencapai tujuan mereka. 3. Komitmen. Komitmen adalah kesediaan untuk berinvestasi secara penuh dalam bisnis mereka. Pengusaha yang komitmen akan lebih termotivasi untuk mengatasi rintangan dan menjalankan bisnis mereka dengan tekad yang kuat. 4. Kerjasama. Kerjasama adalah kunci untuk memperluas jaringan, mendapatkan sumber daya tambahan, dan memanfaatkan keahlian orang lain. Dalam dunia bisnis yang kompleks, kerjasama dengan mitra, karyawan, dan pelanggan dapat membantu pengusaha mencapai kesuksesan yang lebih cepat. Yang kelima, sumber ide dan peluang bisnis. Sumber ide dan peluang bisnis dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk 1. Pasar dan kebutuhan pelanggan.
Mendengarkan dan memahami kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh pelanggan potensial dapat menginspirasi ide bisnis yang baru. 2. Pengalaman pribadi. Pengalaman hidup atau pekerjaan sehari-hari seringkali menjadi sumber ide untuk bisnis baru. Pengusaha sering menemukan peluang bisnis berdasarkan pada keahlian, hobi, atau kebutuhan yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. 3. Tren dan perubahan lingkungan. Memantau tren pasar, teknologi, atau perubahan sosial dapat membantu mengidentifikasi peluang bisnis yang baru dan berkembang. 4. Inovasi teknologi. Perkembangan inovasi teknologi sering membuka peluang baru untuk menciptakan produk atau layanan yang inovatif dan dapat mengubah cara kita hidup dan bekerja. 5. Penelitian pasar. Melakukan penelitian pasar yang cermat dapat membantu mengidentifikasi celah pasar yang belum terpenuhi atau kebutuhan yang belum terpenuhi. Yang keenam, konsep kreativitas, invensi, inovasi, dan hak kekayaan intelektual atau HKI. Berikut konsep tentang kreativitas, invensi, inovasi, dan HKI. 1. Kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru, solusi-solusi yang orisinal, atau menghasilkan karya-karya yang unik. Ini melibatkan proses pemikiran yang fleksibel, imajinatif, dan tidak terikat oleh batasan-batasan konvensional. 2. Invensi. Invensi adalah penciptaan atau penemuan sesuatu yang baru, baik itu barang, proses, atau sistem yang belum pernah ada sebelumnya. Invensi seringkali melibatkan pengembangan produk atau teknologi yang baru dan bermanfaat. 3. Inovasi. Inovasi adalah penerapan ide-ide kreatif atau invensi-invensi baru untuk menciptakan nilai tambah dalam bentuk produk, layanan, proses, atau model bisnis yang baru atau ditingkatkan. Inovasi bisa berupa perubahan kecil atau revolusioner yang mengubah cara kita hidup, bekerja, atau berinteraksi. 4. HKI. HKI adalah hak-hak legal yang diberikan kepada pemilik atas karya-karya intelektual mereka, seperti hak cipta, paten, merek dagang, dan rahasia dagang. HKI memberikan perlindungan hukum terhadap penggunaan atau penyalahgunaan karya-karya intelektual tersebut oleh pihak lain, serta memberikan insentif bagi para pencipta untuk terus berinovasi. Yang ketujuh, rencana bisnis dan model bisnis. Rencana bisnis dan model bisnis adalah dua elemen yang penting dalam merancang dan menjalankan sebuah usaha. 1. Rencana bisnis. Rencana bisnis adalah dokumen tertulis yang merinci tujuan, strategi, dan langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai kesuksesan bisnis. Biasanya mencakup ringkasan eksekutif, analisis pasar, deskripsi produk atau layanan, strategi pemasaran, analisis keuangan, serta rencana operasional dan manajemen. Rencana bisnis membantu pengusaha untuk merencanakan langkah-langkah yang akan diambil, memperkirakan kebutuhan sumber daya, dan mengukur kinerja bisnis dari waktu ke waktu. 2. Model bisnis. Model bisnis adalah kerangka atau strategi yang menjelaskan bagaimana sebuah perusahaan berniat untuk menghasilkan pendapatan dan menghasilkan nilai bagi pelanggan. Ini mencakup elemen-elemen seperti segmentasi pasar, proposisi nilai, struktur biaya, sumber pendapatan, saluran distribusi, serta strategi pertumbuhan. Model bisnis membantu menggambarkan cara unik di mana sebuah bisnis akan menghasilkan keuntungan dan bertahan dalam pasar. Kedua konsep ini saling terkait dan saling mendukung. Rencana bisnis seringkali memuat detail tentang model bisnis, sementara model bisnis membentuk dasar untuk strategi yang tercantum dalam rencana bisnis. Dengan memiliki kedua elemen ini dengan baik dirancang dan diperbarui secara berkala, pengusaha dapat meningkatkan peluang kesuksesan bisnis mereka.
Itulah beberapa materi yang dapat saya uraikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.